Memang menyenangkan bisa menapakkan kaki di alam bebas. Apalagi kalau udah tahu kemana kaki ini harus berjalan. Seperti kebanyakan orang yang punya caranya sendiri untuk menikmati hidup. Begitupun gua punya cara sendiri menikmati semuanya dengan cara yang sederhana. Sama seperti sahabat gua yang satu ini. Dia tahu kemana kakinya harus melangkah. Bahkan menjadikan profesi sebagai hobinya. Gila, udah lama banget ya gak ketemu. Alasan ke orang jauh aja. Yo, semangat pagi, salam lestari. Kali ini di sebelah gua lagi ada temen gua, Tio. Jadi Tio ini adalah salah satu pengelola objek wisata yang berbasis alam. Ya, untuk lebih jelasnya coba kita ngobrol-ngobrol sama Tio. Gimana yuk? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk kerja paling. Hmm, Paling ngurus keluarga lah. iya. Kan gue punya istri, punya anak. Paling ngurus keluarga. Nah, soal objek wisata tadi yang gua omongin, Curug Naga masih Curug Naga masih masih. jalan, alhamdulillah. Kita mulai dari 2014 Mm-mm. sampai sekarang alhamdulillah masih jalan normal. Terus sebenarnya kalau buat yang belum tahu, Curug Naga itu sebetulnya apa sih? Curug biasa kah atau wisata yang kayak gimana sih Curug Naga itu? Curug Naga ya, kalau di websitenya kan namanya kan Wahana Curug Naga. Mm-mm. Jadi kan kalau wahana itu kan perkumpulan permainan ada di suatu tempat lah gitu Iya. istilahnya. Kalau kayak Dufan kan kayak ada roller coaster gitu di dalamnya Iya, kan banyak betul. wahana permainan gitu. Nah, kalau Curug Naga juga sama sebenarnya, cuma kita aplikasinya di alam, Di alam. di sungai, terlebih tepatnya kan di sungai gitu. Betul, Jadi betul. yang membedakan Curug Naga dengan yang lainnya, kalau kita misalkan ke curug-curug pada umumnya ya, normal gitu, curug normal, kita hanya cuma bayar tiket masuk aja sebenarnya. Kayak misalkan 15.000 apa 20.000 apa berapa gitu. Nah, kalau Curug Naga itu emang kegiatan activity. Kegiatan kita ada trekking hutannya gitu, Iya. ada trekking sungainya juga, ada cliff jumpingnya, ada semi panjat tebingnya gitu. Untuk menggunakan safety gear Oh, kayak pelampung, helm sama pemandu. iya. Itu tuh udah kayak datang ke Curug Naga tuh udah pasti menggunakan itu, wajib Pasti. gitu. Karena emang standar operasionalnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan datang ke Curug Naga, ya kita bakal disuguhkan dengan yang tadi gitu. Jadi sekarang udah buka atau gimana sekarang? Ya, jadi selama pandemi ini kan kita dari ya awal tahun lah gitu. Dari awal tahun ya sampai sekarang sih masih tutup sih. Masih tutup. Masih tutup. Karena emang kita kan di pariwisata ya. Betul, Pariwisata betul. kan emang, ya jangan kan pariwisata yang kerja aja suruh di rumah Iya gitu. sih. Apalagi buat jalan-jalan mah ntar dulu lah gitu. Orang yang kerja aja di rumah gitu. Jadi yang pariwisata sih lumayan cukup kena dampak. Kena dampaknya. Kena dampak yang lumayan parah. Hmm, Kayak hotel-hotel, kayak penerbangan kan Semuanya lah pokoknya kena ya. gitu. Pariwisata parah. Jadi Curug Naga ya sama juga ikut kena dampaknya juga, termasuk pengelola di lapangan Iya. gitu. Jadi kalau kita misalkan pemandunya ya warga Pemandu. sekitar gitu, kayak yang jaga tiketnya itu kan warga sekitar gitu. Yang biasanya mereka penghasilannya dari Curug Naga gitu. Jadi Selama pandemi ya karena Curug Naga sama sekali nggak berprofit lah, nggak ada income-nya gitu. Jadi mereka cari penghasilan ke tempat yang lain. Jadi rencana buka kapan nih? Nah, untuk Tanggal. Apa bulan ini atau gimana? sebenarnya kan objek wisata beberapa udah mulai Udah mulai kayak buka. penerbangan juga udah mulai dibuka lagi Iya. gitu. Nah, termasuk Curug Naga sih Kapan tuh? per November ini sih sebenarnya udah bisa buka, Iya. tapi masih masih belum 100% buka, masih tahap uji coba pembukaan. Jadi kan kita di Curug Naga tuh ada 3 paket. Iya. Ada yang 3 curug, ada yang 2 curug, sama yang 1 curug. Nah, yang untuk uji coba pembukaan ini cuma hanya dibolehkan 1 curug aja, Curug Barong aja, curug yang terakhir. Curug Barong itu kalau terakhir maksudnya yang di bawah atau yang di atas? Yang maksudnya? paling bawah. Oh, yang paling bawah. Yang paling bawah. Jadi cuma dibukanya itu aja sih. Lebih safety atau gimana tuh? Eh, curugnya lebih beda sih, Lebih- karena kan karakter curug kan ketiganya udah pasti beda tuh. Heeh. Kayak ketinggiannya, kayak
tebing-tebing di pinggirnya kan pasti beda tuh. Betul. Yang Curug Barong itu emang lumayan cukup safety lah gitu. Cuma safety-nya di Curug Naga tetap harus menggunakan pelampung, helm, karena emang kita datang ke Curug Barong tuh nggak cuma langsung kita jalan terus nyampe curug, enggak. Jadi kita harus nyusurin sungai dulu, harus ke Curug Barong tuh nggak ada jalan lain ke Curug Barong tuh selain nyusurin sungai yang sungainya lumayan dalam, terus tebing-tebingnya lumayan tinggi gitu. Makanya harus ada pemandunya juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi paket-paketan curug nih, dapat apa aja sih dengan harga sekian? Jadi di Curug Naga itu sekitar ada 3 paket. 3 paket yang ini ya, yang utama lah itu. Kayak menu utamanya tuh cuma ada 3 curug, ada yang 2 curug, ada yang paket 1 curug. Ada sih kayak ada paket camping 2 hari 1 malam itu juga. Oh, ada campingnya juga. Ada camping 2 hari 1 malam, ada juga yang misalkan camping berapa hari gitu, bisa sih. Yang untuk harganya untuk yang paket 3 curug itu 135 per orangnya, per pax. 135.000 per pax. Untuk yang 2 curug itu 110 per pax, dan untuk yang 1 curug itu kalau Curug Barong itu 75.000 per pax ya, per orangnya. Gitu ya. Kalau curug-curug yang kan harganya terkesan minim ya, Curug Naga tadi dengan paket yang macam-macam harganya. Kalau buat kalangan pelajar atau kalangan yang belum bekerja mungkin agak mahal. Nah, di situ mungkin harusnya ada ini dong, apa kayak ya Curug Naga tuh beda nih dari curug ini, harga sekian pun worth it lah. Ya, gimana tuh? Kalau harga relatif Sih. Karena ada yang bilang mahal, ada juga yang bilang klien tuh wah murah banget itu. Ada yang bilang murah tuh ada. Emang beberapa kalangan emang harga tuh segitu tuh udah wah murah lah gitu, dibanding kegiatan alam yang lainnya tuh dengan paket segitu udah murah gitu. Untuk perbedaannya kita emang menjaga alam, menjaga curugnya sih, terutama menjaga curugnya itu emang gimana caranya kita tetap lestari gitu. Jadi tidak terlalu banyak pembangunan mungkin ya, atau gimana? Jadi emang konsepnya tuh jadi kalau misalkan pengunjung Curug Naga tahun 2014, kita kan mulai 2014 nih. Pengunjung 2014 merasakan Curug Naga dengan pengunjung 2020 merasakan Curug Naga itu sensasinya sama gitu. Alamnya tuh dapat gitu. Alamnya tuh naturalnya tuh dapat gitu gitu. Jadi kalau misalkan di pengelolaan curug yang lain, curug pada umumnya gitu kan, kayak di pinggir-pinggir sungai kan ada banyak kedai kopi. Tadi yang gue bilang tuh. Ada kedai kopi, ada misalkan tukang cilok lah, apalah gitu. Bukannya kita nggak boleh, tapi ada tempatnya gitu. Kalau di sisi sungai sih enggak sih gitu. Jadi ada tempat khusus, nggak mengganggu kegiatan trekking itu kayak di tempat tadi parkirannya sih nggak apa-apa gitu. Mau dagang cilok, mau dagang apa sih nggak apa-apa. Tapi di area curugnya tuh emang bener-bener tuh steril dari pedagang lah istilahnya. Jadi kita ke Curug Naga tuh emang kita sekelilingnya tuh ya alam gitu, ya pepohonan, air, batu segala macam gitu. Jadi kalau kita sebagai pengelola terus bisa bertahan dengan konsep kayak gitu istilahnya gitu karena kan selama ini kan pengunjung kita kan mayoritas kan istilahnya setiap tempat tuh kayak ada tukang jajanan tuh di mana-mana gitu, kayak kurang terkelola lah, kurang rapi lah pengelolaannya. Kita tuh pengen dan lebih rapi lagi, kurang natural gitu. Itu garansi yang kita kasih sih ke klien gitu, bahwa ke Curug Naga tuh kalian nggak akan nemu yang hal yang tadi gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, buat teman-teman yang mau ke Curug Naga, gimana caranya? Apa langsung datang ke lokasi atau harus gimana? Nah, untuk para pengunjung yang ingin ke Curug Naga, sebenarnya karena kita di kuota ya, karena kita keterbatasan gitu, nggak bisa menerima pengunjung sekian banyak gitu. Makanya kita disarankan untuk reservasi dulu. Jadi di reservasi itu kita diatur waktunya nih, untuk kelompok A misalkan jam 8, untuk kelompok B misalkan ya nggak apa-apa jam 8, datang jam 8 tapi diselingin 15 menit gitu. Dan paling maksimal kuota kan cuma 200 ya. Jadi di lebih 200 kan nggak bisa gitu istilahnya. Jadi untuk yang lebih 200 orang tuh nggak bisa, makanya harus disarankan untuk reservasinya tuh bisa lewat, kalau di IG kan Curug Naga IG-nya Curug Naga aja gitu. Kalau website Wahana Curug Naga.
Di situ udah ada cara reservasinya ya. Udah Di situ lengkap tuh, ada foto-fotonya, ada kegiatannya apa, terus harganya juga, paket-paketnya tuh di situ lengkap, ada kontak reservasinya juga, bisa langsung kontak nomor di situ aja gitu. Aduh, makasih banyak nih infonya. Yuk, kapan-kapan gue main lah ke sana lah. Ayolah main. Ayolah. Udah lama. Ya semoga pandemi cepat berakhir, biar 3 curugnya itu bisa dibuka tiga-tiganya. Amin, amin, amin. Kita bisa berkegiatan outdoor dengan tenang. Amin. Bisa apa ya? Mengembangkan lagi ekonomi masyarakat maupun ya orang-orang yang selama ini terdampak oleh pandemi. Makasih banyak. Oh, Yong, Siap. Tio Sal. apa Cowong nih? Biasanya gua manggil dia tuh Cowong. Di konten ini gua manggil dia Tio, soalnya namanya Hari Prasetyo. Makasih. Udah Gua itu kayaknya mau lanjutin perjalanan lagi nih. Kemana lagi? Ya ntar lah, lihat nanti. Gue juga nggak tahu mau kemana. Jadi Sal. Temen gua ada aja lah. Sal, sama mana coba? Ini kan kayak gini, Sal.